Denis, kedatangan ke Polres sendiri bagaimana? Untuk melaporkan beberapa orang ya dan beberapa hal. Ya, beberapa orang itu siapa saja dan halnya itu apa saja? Yang pertama aku laporin mantan asisten saya yaitu Fida. Di sini saya umumin kalau misalkan Fida itu sudah tidak bekerja sebagai asisten saya lagi dan dia itu berhenti resign secara tidak profesional, tanpa serah terima, tanpa mau datang menemui saya, tanpa mau bicara dengan baik-baik, dia langsung cabut dan menyerahkan semua data saya secara tidak profesional langsung dikasih ke ojek online, dikirimin ke rumah saya. Harusnya kalau misalkan dia profesional dan dia tahu handphone saya itu adalah yang berisi semuanya mata pencarian saya, akun TikTok, akun Instagram saya, dia harusnya menyerahkan serah terima aja sih, profesional aja sih. Kapan sih? Sebelum lebaran ya, tanggal berapa ya? Februari. Lupa gue tanggal berapa ya? Hah? Februari. Sebenarnya dia desainnya tuh udah tanggal 20-an ya, desain saya tidak baik-baiknya ya. Di hari itu saya lagi ada kerjaan dengan 7 brand, saya lagi live streaming dengan 7 brand, saya live 12 jam. Di hari itu saya baru angkat kista di gigi saya, jadi benar nggak bisa ngomong, saya mesti live, terus itu dia kirim handphonenya, jadi saya sekantor itu bingung mesti kontekan sama siapa saat live. Kan kalau misalkan lagi live itu kan harus tektokan sama brand kan, barangnya mana, produknya mana, itu semua belum disiapin, dia gojekin handphonenya gitu aja sih. Dan jadinya Pasal yang dilaporin? Hah? Pasal yang dilaporin itu setelah dia kirim handphonenya sorenya kan, gua ngecek handphonenya kan, handphonenya itu memang banyak chattingan yang dihapus dan bukti-bukti transfer. Pasal yang dilaporin? Iya, penggelapan ya? Iya, nah habis gue cek itu banyak chattingan yang dihapus, terus gitu bukti transfer terus dihapus-hapusin kan, bukti transfer dihapus-hapusin, terus gue minta ke yang dia chattingan, ternyata yang dihapus-hapusin itu adalah bukti transfer, terus gitu sama chattingan yang dia minta ditransfer ke rekening pribadi dia. Datang juga Betul. sama orang tuanya hadir. Iya, dia datang sama orang tuanya ke rumahnya. Itu dalam hal apa kak? Mau minta maaf, minta berdamai seperti itu? Minta maaf dan minta berdamai. Jadi dia pertama datang sendiri, dia awalnya datang masih mengelak. Dia datang itu setelah aku kontenin ya, beda. Jadi kalau misalkan dia datang dengan etiket baik, serah terima, dia datang sebelum saya kontenin. Saya udah diem aja tuh selama 10 hari dia ngancem-ngancem saya melalui admin saya. Saya nggak usah diinjek-injek sih, jadi saya kontenin aja. Biar jelas gitu kan, biar semua orang tahu kan. Berarti ada bentuk ancaman. Oh iya. Seperti apa? Dia bilang katanya dia bilang gini katanya, kalau masa iya gue kasih orang kalau misalkan gue resign karena digaji. Gue kasih tahu di semua karyawan gue gak ada yang resign karena nggak digaji. Semua karyawan gue itu digaji, nggak ada yang mana ada sih karyawan gue resign karena nggak digaji, kagak ada sama sekali. Dia itu sudah digaji, perlu digarisbawahi, dia itu sudah digaji. Yang belum dikasih itu adalah komisinya karena satu hal, gue udah minta mana laporan keuangan dan laporan penjualannya yang gue minta dari sejak hari H sampai sekarang belum dikasih. Laporan keuangan yang gue minta sejak dari tahun lalu belum dikasih. Biasanya itu dia kan kasih petikes laporan tiap hari kan. Gitu, gue minta itu dia nggak mau kasih. Bentuk ancamannya apa? Ya seperti itu dia ngomong. Gue mau Ada teror gitu. seperti yang ngomong tadi. Kamu nggak mau ngomong sama orang kalau misalkan gue resign karena nggak digaji. Gitu. Terus tadi kan katanya ada beberapa hal ya, apalagi gitu. Selain Frida, apakah ada yang lain dilaporin atau gimana? Ada, jadi karyawan admin gua di rumah sama beberapa sama host live. Jadi host live gua yang namanya Umay, kalau kalian sih nonton live gua itu ada host live gua yang jualan piyama. Jadi piyama gua itu si Umay ini jual penggelapan juga. Gua laporin atas penggelapan karena si Umay ini menjual piyama gua secara sendiri dan transfer ke rekening dia. Ngerti nggak? Jadi si Umay ini dia live nih. Ini kita live nih, dia kan, hai guys, nih piyama gue, piyama orang kaya, bla bla bla, piyamanya bagus banget kan. Terus kayak gitu si Umay, terus kayak gitu ada customer nih yang chat nih, kakak itu piyamanya aku mau beli dong. Nah ini kan langsung di chat sama si Umay, di DM pribadi, habis di DM pribadi di chat, terus bilang belinya lewat saya aja, lewat saya aja sama tim packing gitu, belinya lewat saya dan tim packing. Habis itu di direct diarahkan lah untuk ke WhatsApp pribadi, lalu mereka chattingan, lalu kasih ke rekening pribadi terjadi transaksi. Itu namanya maling, dia jual piyama gua tanpa izin gua, namanya iya itu lu ngambil barang gua, itu kan bukan punya lu gitu. Gitu sih. Total Berarti penggelapannya kerugian berapa sampai Nah, berapa? kalau misalkan nih gua mau hitung sih print rekening ke orang ya, tapi kalau misalkan udah setahun lebih gini, menurut gua kira-kira setahun lebih kejadiannya lah. Oke, total kerugiannya berapa sih?
Ada nggak lu total berapa gitu? Berapa Totalnya puluh kalau juta? udah setahun ini ada kali 1000 piece, ada kan 200 jutaan. 200 Ya, kalau- jutaan, iya. 1000 piece. Kalau misalkan udah setahunan ini ya, ini kan bukan satu orang. Iya. Total dari semua orang ini yang lakuin ya, Total orangnya berapa yang lu lakuin total? ada 5. Ada ya? 5. Mungkin siapa aja? Firda, host Firda, live. Beda orang dong. Beda. Nggak bisa gue spill sekarang. Oh. Nggak bisa gue spill sekarang. Nanti ya nggak bisa gue spill. Oke, Dennis ini kan selalu berkasus dengan karyawan yang awalnya kan dulu penggelapan kamera, sekarang asisten pribadi sampai host live sendiri. Seperti apa sih lu melihat kejadian ini sendiri? Gue nggak bisa percaya sama orang lagi. Ya memang semuanya itu kan berawal kan dari salah gue sendiri karena gue percaya. Jadi kalau misalkan gue flashback ya, sejak kapan sih kejadian ini terjadi? Gue flashback itu sejak yang dari aku lahiran. Kan dulu karena waktu pas aku hamil, aku tuh kan megang stok sendiri, barang datang sendiri, aku ngecek ya barangnya datangnya apa, terus jadi pas hari hamil itu jualannya apa, terus aku jual sendiri, aku packing sendiri, itu semua kekontrol sama saya, jadi gue cek sendiri secara langsung. Nah, udah gitu kan saat gue lahiran, itu gue di rumah sakit 2 minggu di rumah sakit kurang lebih. Nah, di situ kan gue nggak bisa kontrol, ya kan, di situ mulailah komplain dari netizen yang piamannya dikirimnya salah, terus udah gitu sama barang yang nggak datang. Nah, terus udah gitu dikirim, kalau misalkan dikirim ke ekspedisi itu kan ada beberapa kadang-kadang ada returan kan. Nah, returan yang nggak nyampe ke saya itu banyak masalah kayak gitu, dan gue belum bisa sanggup ke kantor karena gue itu fokus sama Jaden. Jadi waktu awal-awal Jaden lahir itu aku tuh banyak ketakutan kan, parno kan, jadi ibu-ibu, namanya gue kan ibu dan ayah sekaligus tanpa suami pula, jadi gue sendiri kan. Jadi tuh waktu itu gue benar-benar ketakutan. Pas lahir itu Jaden kan kurus kan, dibilang kurus sama banyak orang, terus begitu bilirubinnya tinggi karena Jaden sakit kuning kan waktu itu kan, jadi harus dimasukkan ke dalam box itu selama beberapa hari. Jadi gue nggak bisa kepikiran ya stok opnam, stok ini segala macam, ngecek masuknya berapa, barang keluarnya berapa. Jadi memang gue mau fokus sama Jaden gitu, dan gue serahin itu ke karyawan aku dan Frida yang aku percaya sih sama ya. Tapi ternyata kan disalahgunakan kepercayaannya, harusnya nggak percaya sama orang sih, harusnya kita ngecek sendiri. Ini kan juga kan lebih dari 1 orang, Kak.